Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara, marilah kita mulai pengajian ini dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita coba membaca tafsir-tafsir oleh para ulama ahli tafsir terkait dengan ayat yang menurut saya perlu diketahui oleh setiap muslim. Ya sesungguhnya namanya ayat Al-Quran ya perlu diketahui setiap muslim. Nah ayat itu ada di dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 89. Di situ disebutkan lengkap ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang artinya lengkapnya ya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan menjadi petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Oke, kalimat yang pertama yang ini, dan ingatlah sampai seluruh umat manusia, itu menegaskan bahwa Rasulullah itu betul-betul diutus untuk seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia ya sekarang ini. Nah, kan di sini kami bangkitkan tiap-tiap umat seorang saksi. Jadi tiap umat itu ada saksinya, ya Rasul-Rasul itu. Umpamanya nanti kaum yang ada di Palestina dan Mesir itu kan Nabi Musa. Kaum Bani Israel yang lain itu kan juga Nabi Isa. Tapi seperti Nabi Muhammad itu adalah untuk seluruh umat manusia, tidak terbatasi oleh sekat-sekat bangsa, suku, negara. Jadi menjadi saksi. Menjadi saksi itu apa? Apakah sudah disampaikan risalah kenabian? Intinya itu. Tapi pada malam hari ini yang akan kita bahas itu fokus pada kalimat yang kedua, dan itu pun separuh dari kalimat kedua. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanal likulli syai', dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi pertanyaan enggak? Kami turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Pertanyaan yang sering muncul adalah,
Apa ya Al-Quran itu betul-betul menjelaskan segala sesuatu? Apa palu yang bisanya kita pakai itu juga dijelaskan oleh Al-Quran? Kan begitu toh? Apa orang sampai di Mars, orang sampai di bulan, eksplorasi bawah laut yang luar biasa. Eksplorasi bawah laut itu masih kurang dari 80% loh. Menurut ilmuwan sendiri, eksplorasi bawah laut itu masih 20-30%. Sisanya itu belum bisa tereksplorasi. Sementara manusia sudah mengeksplorasi bulan, luar biasa. Tapi laut itu tidak sampai 30%. Nah, kita betul-betul coba fokus. Apakah betul-betul Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Kita mulai dari pendapat para ulama. Para ulama ahli tafsir tentunya ya. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Ibnu Mas'ud, berarti Abdullah bin Mas'ud, itu saudara sepupunya Rasulullah yang pernah didoakan oleh Rasulullah untuk menjadi ahli tafsir. Nah, Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa telah dijelaskan kepada kita di dalam Al-Quran semua ilmu dan segala sesuatu. Saya cocok dengan ini. Tapi Pak Quraisy Shihab pun itu nanti tidak begini. Nah, masih di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan menurut Mujahid, salah satu yang dikutip di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu menafsirkan telah dijelaskan dalam Al-Quran semua perkara halal dan haram. Beda toh? Kalau Ibnu Mas'ud, semua ilmu dan segala sesuatu dijelaskan. Kalau Mujahid, yang dijelaskan itu perkara halal dan haram. Nah, menurut Ibnu Katsir sendiri, pendapat Ibnu Mas'ud lebih umum dan lebih mencakup. Karena sesungguhnya Al-Quran itu mencakup semua ilmu yang bermanfaat, menyangkut berita yang terdahulu dan pengetahuan tentang masa mendatang. Disebutkan pula semua perkara halal dan haram, serta segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam urusan dunia, agama, penghidupan, dan akhiratnya. Artinya saya cocok juga dengan kesimpulan yang diambil oleh Syekh atau Imam Ibnu Katsir. Syekh Ibnu Katsir, orang-orang menyebut Ibnu Katsir gitu aja ya. Saya lebih cocok itu karena sesungguhnya Al-Quran itu memang menjelaskan segala sesuatu. Nek gorong ketemu itu memang akale orang nutut. Contoh kecil. Saat orang itu mendengarkan cerita Subhanalladzi, ayat ya bukan cerita. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu ila akhirih. Wah, apa bisa semalam antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bisa ditempuh? Nah, kalau sekarang bisa. Sekarang itu semalam bisa. Nah, penjelasan itu semakin jelas bahwa oh iya bisa dijelaskan. Contoh yang lain. Kalau dulu itu nanti di akhirat yang di surat Yasin itu loh, yang bersaksi itu adalah tangan, kaki gitu kan, lisan dikunci, ya kan? Ada tahu itu? Nah, itu sekarang bisa kan? Mulut kita itu umpamanya kita harus berhenti menyaksikan rekaman kita sendiri kan seakan-akan mereka sudah bersaksi sendiri. Ini benar. Dan sekarang itu rekaman apapun ada. Bahkan ada CCTV. Itu kan bisa dijelaskan. Kalaupun ada yang tidak dijelaskan, belum jelas, itu karena manusia belum nutut.
Saat semua nutut akalnya, ya kiamat dong. Karena apa? Karena sesuatu yang sudah terbongkar, terjelaskan oleh akal, ujiannya sudah nggak ada sama sekali. Tamat. Sebagaimana sering diungkapkan, kalau matahari terbit dari barat, nah, itu kan sudah jelas. Wah, ini tanda sudah nggak bisa dibantah lagi. Ya sudah, kiamat datang. Ternyata benar Islam, wah, benar Al-Quran, ya sudah, nggak ada ujiannya. Padahal kita itu sebagaimana di dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Bukan paling banyak loh, itu ya tafsir sendiri. Tapi kita fokus pada ini dulu. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu. Tibyanan likulli syai'. Itu menurut tafsir Ibnu Katsir. Sekarang tafsir Jalalain. Oke, tafsir Jalalain disebutkan, dan kami turunkan kepadamu Alkitab yakni Al-Qur'an untuk menjelaskan, untuk menerangkan segala sesuatu yang diperlukan oleh umat manusia menyangkut masalah syariat. Ini lebih khusus lagi. Jadi yang paling umum itu diungkapkan oleh Ibnu dengan mengutip Ibnu Mas'ud. Lalu Ibnu Katsir sepakat dengan itu. Nah, ini juga agak lebih spesifik, syariat, masalah syariat. Itu tafsir Jalalain. Ya, hampir sama dengan Mujahid tadi. Mujahid mengungkapkan bahwa halal dan haram. Berikutnya tafsir Quraisy Shihab. Nah, ini yang modern. Orangnya masih sugeng, masih hidup. Pengarang, penulis, penyusun tafsir Al-Misbah dari Arif Artuku kayak Mbusi Tembur. Nek biyen tahun piro kae 2.100.000 bae. Wis oleh diskon biyen. Nggih, di dalam tafsir Quraisy Shihab disebutkan tentang apakah Al-Qur'an itu menjelaskan segala sesuatu. Tafsirnya, kami telah menurunkan Al-Qur'an yang berisi penjelasan segala kebenaran. Nah, ini fokus segala kebenaran. Di dalamnya terdapat petunjuk, rahmat, berita, sukacita tentang kesenangan hidup akhirat bagi orang-orang yang tunduk dan beriman kepada Al-Qur'an. Jadi itu Quraisy Shihab masih fokus menjelaskan segala kebenaran. Tapi yang lain-lain Quraisy Shihab ya petunjuk, rahmat, berita suka, berita tentang akhirat, dan begitu. Dari berbagai ragam tafsir itu tadi, ya bisa disimpulkan seperti ini. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu tentang halal haram, urusan syariat, urusan agama, baik itu masalah usuluddin, baik itu masalah fikih, masalah muamalah, kan itu semua ada toh. Juga kisah-kisah umat terdahulu, umat yang akan datang dari waktu yang diceritakan pada waktu masa Rasulullah itu. Ya, segalanya diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi yang paling penting menurut saya kita harus yakin bisa menarik segala sesuatu hal untuk dikonfirmasikan dengan Al-Quran. Contoh, saya ini kok lagi susah ya. Susah apa? Saya susah mencari jodoh. Cari standar lewat Al-Quran. Saya kok susah ya, mau bisnis ini, cari standarnya dari Al-Quran. Itu. Ya di antara praktisnya sering saya ceritakan, istikharah dengan membuka Al-Quran. Nah,
Nah, bagaimana Pak? Umpamanya laptop yang kita pakai ini bisa nggak dijelaskan Al-Quran? Ya bisa juga. Apa? Ini produk alat yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kebebasan kepada manusia itu urusan-urusan yang kecil-kecil yang tidak terkait dengan keselamatan manusia. Oke. Makan jemblem, makan onde-onde itu gimana? Ya yang penting halal haramnya. Bahkan kalau dijelaskan sebetulnya aspek-aspek digital itu pada dasarnya kan terbentuk dari 0 dan 1. Ya kan? Ada nyala mati, nyala mati, nyala mati, nyala mati gitu. Semakin ke sini semakin modern. Tetapi kan itu kita tarik ke dasarnya apa? Itu akan ditemukan semua. Palunya Pak Tarsun, nah itu tuh ada Al-Hadid. Berapa banyak sekarang itu turunan dari Al-Hadid? Apakah besi itu cuma besi? Sekarang kalau apakah tembaga itu bukan termasuk besi? Nah, saya nggak tahu juga. Tapi itu diceritakan gitu. Diceritakan oleh Allah. Yang penting itu bukan jenis-jenis itu, tetapi bagaimana itu memberikan satu ayat, satu tanda bagi kita sebagai umat muslim bahwa Al-Quran itu memang benar. Tetapi karena ilmu pengetahuan itu selalu berkembang, maka kalau kita memandang ilmu pengetahuan itu harus kita ambil dasarnya, pokok-pokoknya. Yang sampai sekarang masih belum boleh diperbolehkan oleh para ulama dunia itu adalah cloning manusia. Ya kan? Itu kan sudah dicoba cloning manusia. Entah berhasil atau tidak itu, tapi itu memang berbahaya. Berbahayanya karena di antaranya yang bisa dimunculkan adalah kalau cloning itu nanti ada kegagalan, lalu kemudian kegagalannya itu berupa penyakit, lebih mudah menular kepada manusia. Karena sama-sama manusianya. Itu sungguh mudah menular. Nah, tampaknya kalau kita sebagai orang muslim, mukmin, harus mengkonfirmasi, mengafirmasi segala sesuatu. Hal-hal terkait dengan kita, diri pribadi maupun masyarakat itu dengan Al-Quran. Yang canggih kan Indonesia di antara banyak negara. Seperti negara Indonesia itu dipimpin oleh majelis tertinggi namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kata itu semua ada dalam Al-Quran enggak? Majelis Musyawarah Rakyat. Kalau enggak ada Al-Quran ya hadis. Nah, sekarang DPR, Dewan. Dewan itu bahasa Arab. Iya kan? Wakil rakyat. Itu sesungguhnya umat ulama-ulama di Indonesia itu kayak gitu aja, kata-katanya inti-inti, yang inti-inti itu aja diambil dari Al-Quran. Itu sebetulnya memang Indonesia itu betul-betul sejak awal berpijak pada Al-Quran. Pancasila itu ya ada semuanya. Ketuhanan yang Maha Esa jelas, dan seterusnya jelas. Itulah, ya sekali lagi mari kita bersama-sama mencoba untuk selalu mengembalikan diri kita itu kepada bagaimana Al-Quran memandangnya. Ya tentu dengan bantuan para penafsir. Ya di antaranya yang mudah didapat sekarang ini tafsir-tafsir yang sudah yang digital banyak. Apa yang kita perlukan apa baca juga langsung buka IKB enggak. Oke, itu Bapak dan saudara-saudara. Insyaallah minggu depan akan kita lanjut. Kalau ada narasumbernya kita minta narasumbernya, kalau enggak ada kita lanjut membahas yang lain seperti ini. Lagi kita mudah-mudahan istiqomah. Itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita diskusi yang di sini secara online kan. Dan mudah-mudahan bermanfaat.
Ini mudah-mudahan menjadi manfaat dari mitra-mitra kita yang mendukung, yang sudah nge-share. An-Nahl 89. Lebah. Terima kasih, kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.